Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, segala syukur pada Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Salawat serta salam kita sanjungkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini sudah hadir di antara kita. Alhamdulillah, beliau Ustaz Muhammad Fazil Azim. Agenda ini adalah bagian dari opening kedai Ibrik, diseduh sepenuh hati peneguh jiwa raga sejati. Tema kita Ibrik, kopi dan Usmani. Tidaklah ada sesuatu yang disuruhkan oleh Rasulullah SAW kecuali penuh manfaat, kecuali penuh kebaikan. Jangankan sesuatu itu disuruhkan dan ditunjukkan keutamaannya, sesuatu itu hanya disukai oleh Rasulullah Muhammad SAW pun pasti banyak manfaatnya. Ada beberapa bagian dari kopi yang bisa kita manfaatkan. Jadi sebenarnya minuman dari kopi itu ada 4 macam yang bisa kita manfaatkan. Cuma sayangnya di negeri ini masih sangat banyak yang dibuang. Maka kalau kita bisa memiliki akses ke hulu, itu akan sangat baik. Pertama adalah kopi yang sudah umum ini. Kemudian yang kedua adalah Qishr. Itu banyak berkembang di Yaman dan negeri sekitarnya. Jadi ada kopi, ada kulitnya yang keras itu. Nah, kulitnya yang keras itu dimanfaatkan menjadi minuman seperti teh. Dan biasanya Qishr itu diolah dengan menggunakan cold brew dengan nabis. Kalau mau diminum, misalnya pas terang bulan, mau kumpul-kumpul, baru diangetin, baru dipanaskan. Kemudian yang ketiga adalah minuman yang berasal dari daging dan kulit kopi. Nah, biasa kita kenal sebagai kaskara. Walaupun kaskara ini asalnya juga Qishr itu. Ya. Jadi Qishr itu kulit gabah. Kulit gabah, ya. Sedangkan kaskara itu adalah daging dan kulit lebih dalamnya. Ya. Daging dan kulit dari albun. Kulit dari albunnya. Albun. Ya. Jadi kalau kita roasting itu kan ada kulit-kulit yang betul. Segar, yang itu yang maksudnya. Iya, iya. Bukan yang kulit gabahnya tadi. Jadi kalau kita memetik ini merah, ini kan ada kulit, ada dagingnya. Ini yang disebut sebagai kaskara dan itu manfaatnya sangat baik. Itu dapat dipergunakan untuk orang yang sedang sakit perut, mual, mules, itu bisa minum kaskara itu. Kemudian yang keempat adalah daun kopi. Daun kopi ini juga diolah seperti kita minum teh atau bikin teh. Itu kaya mangiferin sehingga orang-orang yang memiliki diabetes misalnya dapat mengkonsumsi secara rutin. Nyebutnya apa itu ya? Disebut teh, ya minuman dari daun kopi itu. Seperti di daerah mana yang kava daun? Bukit Tinggi atau Kala daun ya? Iya, itu dari daunnya, Kalau itu kokwah berarti ya? Jadi dari daun kopinya itu ya, dari daun kopi. Nah ini hal-hal yang bisa kita eksplorasi dan selama ini masih kurang digarap. Selain nanti ampas kopinya, karena ini nggak pakai gula, ampas kopinya dapat dimanfaatkan untuk dibikin sabun, sehingga kalau kita pergunakan, dan sabunnya sabun untuk kecantikan itu, iya, itu akan sangat baik, Nah, di antara campuran yang mungkin sebagian merasa agak heran itu namanya opium. Menarik ini. Ada beberapa yang menyebutkan dari dan familiar dengan istilah opium. Nah, agar tidak bingung, loh itu kan haram. Papaver somniferum L, nama latinnya. Ini tumbuhan yang tidak terlalu tinggi, mungkin cuma 1 meter tingginya. Itu ada buahnya, ada bunganya, dan ada nanti di situ menghasilkan seed, biji-bijian seperti habatus sauda. Buahnya bisa dikonsumsi dengan baik.
yang matang. Tetapi bukan favorit ya. Tetapi yang bermasalah adalah ketika buahnya diambil belum matang, kemudian diiris untuk diambil getahnya. Resinnya inilah yang menjadi bahan narkoba, sehingga haram. Jadi bagian tertentu memang haram karena menghasilkan. Haram karena pengambilannya. Haram karena pengambilannya. Sementara seednya biasanya disebut sebagai poppy seed. Poppy seed ya betul. Atau nanti di sebagian wilayah itu menyebutnya sebagai koca-koci. Itu bahan campuran untuk berbagai macam masakan, kari, berbagai macam masakan. Kemudian nanti juga ada bahan campuran untuk kue-kue, dan juga bahan campuran yang sangat baik untuk kopi. Itu seednya. Kapan-kapan insya Allah saya akan bawa ya. Saya perlu kasih prolog dulu agar tidak kaget. Kenapa? Loh, ini kok opium? Kalau opium dalam arti resinnya opium haram itu, karena memabukkan. Sedikit atau banyak itu memabukkan dan bisa merusak. Tapi opium dalam makna poppy seed itu ada 3 macam. Ada yang putih, ada yang kemudian yang biru, ada 3 macam ya. Ada yang agak kecoklatan. Semuanya baik untuk dikonsumsi. Sekali lagi itu poppy seed alias serbuk opium. Bukan resinnya. Bukan resinnya. Gadung, tahu gadung ya? Pernah makan keripik gadung? Gitu ya? Iya, itu halal. Tapi kalau gadung belum dihilangkan getahnya, langsung dikonsumsi mentah, nah itu merusak, membahayakan. Itu tidak boleh. Artinya ada zat-zat yang dapat dikonsumsi dan baik dan bermanfaat. Kalau manfaatnya opium dalam makna tadi itu, poppy seed itu apa? Untuk diabetes, untuk orang asma, sangat banyak lagi manfaat yang dapat diambil. Nanti bisa di search jurnal-jurnalnya juga ada itu. Jadi memang ragam olahan kopi, olahan parfum, olahan herbal itu sekali lagi bukan hanya masalah rasa, bukan manfaat. hanya masalah bukan hanya masalah sensasi, tapi bagaimana manfaat itu bagi kesehatan badan sehingga aktivitas bisa optimal. Oh iya, tadi itu selain diambil seednya juga bisa sebagai bahan parfum. Opiumnya itu ya, opium kan nama tanamannya. Ini perlu diterangkan dengan hati-hati agar nggak salah paham. Ini ternyata mengkonsumsi opium, nah itu kan berbahaya itu. Karena sekali lagi yang haram adalah resinnya. Itu bedanya dengan kamfor ya. Bahasa Arabnya kafur, jadi kafur bukan kefir. Kalau kefir itu bahan asalnya susu, tapi kalau kampor atau kafur itu bahan asalnya adalah resin dari pohon kampar. Nah, itu resinnya warnanya putih dan harum, sangat baik untuk campuran minuman, khususnya semacam teh atau yang lain-lain itu ya. Itu sangat bagus. Itu kamfor. Nah, kalau yang apa tadi itu opium itu nanti dari bunganya bisa ada bagian itu bisa dimanfaatkan untuk parfum. Dan nantinya juga itu akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani. Karena kalau misalnya kulit gabahnya pun laku, mereka akan memperlakukan dengan lebih baik, lebih bersih. Kemudian kaskara, yakni daging dan kulit luarnya itu juga laku dan penuh manfaat. Maka mereka akan berusaha lebih optimal lagi. Kesulitan kita ketika kita ingin memproduksi kopi yang sepenuhnya organik itu kan karena mereka enggan untuk berlama-lama. Tapi kalau mereka melihat bahwa ternyata daunnya pun bermanfaat dan yang laku dijual adalah yang organik, niscaya mereka akan bersemangat untuk mencari jalan menyuburkan pohon-pohon kopi itu sehingga daunnya banyak, buahnya bagus, prosesnya terjaga, bersih, karena semuanya menghasilkan kemanfaatan termasuk kemanfaatan ekonomi dari petani, sehingga petani tidak hanya mendapatkan manfaat dari harga biji kopinya saja. Wallahu a'lam bishawab.